Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sinjai akan mendemonstrasikan video terkait dengan tugas pada demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Nur Alam, SPD GR dari UPTD SMP Negeri 33 Kabupaten Sinjai. Dan saya Dinar Anwar SPD dari SD 170 Bontoheru Kabupaten Sinjai. Dan saya Sumiati Amir SPD dari SD 40 Erasa Kabupaten Sinjai. Dan saya Sumarni SPD dari SD Negeri 108 Banoa Kabupaten Sinjai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Selamat siang Pak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching dengan rekan Bapak ya? Iya Bu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Oh, baik Pak. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum memulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Bapak. Siap Bu, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian. Penilaian coaching, apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Bu? Iya Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching. Apa kira-kira Bapak berkenan? Iya Bu, siap. Baik Pak, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching. Coaching ini Bu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Bagus sekali Pak. Nanti saya akan bantu untuk mengamati ya Pak. Ya Bu, agar kemampuan kompetensi saya ini meningkat. Kemudian, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, kalau begitu nanti saya akan fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa ya Pak? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri Bu. Baik Pak, kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan coaching. Semangat ya Pak, semoga berhasil. Yep. Assalamualaikum Bu Guru, apa kabar? Sehat-sehat semua? Waalaikumsalam Pak. Iya, alhamdulillah baik dan sehat-sehat semua Pak. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Tabe, kalau boleh tahu kira-kira apa ada masalah? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakan kemana. Kira-kira apakah Pak Guru ada waktu? Mohon maaf loh Pak jika seandainya saya mengganggu kesibukan Pak. Insya Allah ada waktu Bu, dan jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu kok. Iya, alhamdulillah.
Terima kasih Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, seberapa hari ini belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan Saya- kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya, Bu. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu? Silahkan diceritakan. Pak Guru ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, insya Allah saya ingat. Tapi bagaimana bisa, Bu? Lalu, kira-kira apa yang membuat Ibu Guru mendapat teguran tersebut? Iya, saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mendengar, saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Tabe, kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini, kira-kira apa saja yang Ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Iya, jadi kalau boleh tahu setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Iya, terima kasih Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Jadi, kalau menurut saya, untuk masalah ini Bu, bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin bahwa beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan ya Pak. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi, selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Iya Pak, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Terus, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya Pak. Setelah ini saya akan memulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan. Karena siswa mudah merasa nyaman dengan cara tersebut, sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Pak. Wah, subhanallah, luar biasa Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu. Wah, alhamdulillah. Syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah
tambah parah dan melebar. Iya Bu, silahkan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, tangan dulu. Ya, alhamdulillah kita beri aplaus dulu karena kegiatan praktek coaching hari ini sudah selesai dan Ibu sudah melakukan praktek coaching dengan baik, terlihat alur tirta pada percakapan yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang ingin saya sampaikan dari praktik coaching yang sudah Bapak Ibu lakukan khususnya kepada Ibu selaku coach, menurut Ibu apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Jadi indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuat. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti yang akan Bapak lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Pak. Kemudian tadi Pak sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi presence atau kehadiran penuh di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Bapak Ibu sudah melakukannya dengan baik ya, karena dengan kita hadir secara penuh menjadi pendengar setia pada praktik coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dan permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya, terima kasih Bu atas saran dan masukannya. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali Pak. Ya. Aman sih.